Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B, Grup B, sesi B1, ingin menjelaskan tentang modul 1, yaitu sterilisasi dan pembuatan zat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leli Paramita dengan NPM 19.031.010.046 dan partner saya yaitu. Dan saya Himayatul Hikmah, NPM 48. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu ada definisi sterilisasi. Di mana sterilisasi ini dapat kita definisikan sebagai proses yang secara efektif membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang dapat berpindah, seperti jamur, bakteri, virus, dari permukaan peralatan. Lalu untuk yang kedua yaitu ada macam-macam sterilisasi, di mana macam-macam sterilisasi ini kita kelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada sterilisasi secara fisika, sterilisasi secara kimia, sterilisasi secara mekanik, pasteurisasi, dan tindalisasi. Dimana untuk sterilisasi secara fisika ini, sterilisasinya kita lakukan dengan udara panas atau kering dengan suhu 170 derajat hingga 180 derajat Celcius. Dimana dengan alat gelas kita menggunakan alat oven dan dengan uap air kita menggunakan alat autoclave. Lalu yang kedua yaitu ada secara kimia, di mana secara kimia ini sterilisasinya dilakukan dengan memaparkan alat atau bahan yang mengandung mikroorganisme terhadap suatu senyawa kimia, sehingga dengan reaksi tertentu dapat membunuh dan menghentikan pertumbuhan daripada mikroorganisme. Lalu yang ketiga ada sterilisasi secara mekanik, di mana sterilisasi ini kita lakukan dengan penyaringan menggunakan filter, khusus titik jenis filter yang digunakan juga tergantung dari jenis mediumnya. Yang keempat ada pasteurisasi, di mana sterilisasi ini digunakan untuk larutan-larutan yang mudah rusak apabila terkena suhu tinggi. Di mana terdapat dua metode, yaitu memanaskan dengan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit, atau pemanasan cepat 72 derajat Celcius selama 15 detik. Lalu yang kelima ada tindalisasi, di mana sterilisasi dengan tindalisasi ini juga disebut sterilisasi bertahap dengan uap air panas yang dapat mencapai suhu 100 derajat Celcius pada wadah tanpa tekanan. Baik, untuk selanjutnya ada perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi. Untuk sterilisasi merupakan cara untuk mendapatkan suatu konsumsi bebas mikroorganisme atau setiap proses yang dilakukan baik secara fisika, kimia, dan mekanik untuk membunuh semua bentuk kehidupan terutama mikroorganisme, dapat dengan pemanasan tinggi atau sejenisnya, sehingga produk steril telah bebas dari mikroorganisme. Sedangkan pasteurisasi merupakan cara sterilisasi yang biasa digunakan untuk larutan yang mudah rusak. Apabila terkena suhu tinggi, titik pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme. Selanjutnya adalah perbedaan autoclave dan hot air oven. Untuk autoclave sendiri merupakan alat pemanasan tertutup yang fungsinya untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Autoclave biasanya menggunakan suhu 121 derajat Celcius dan bertekanan 15 kg per cm persegi yang dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Dan untuk hot air oven, dia lebih lambat dan memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proses yang. Oke, selanjutnya ada panas kering dan panas lembab. Di mana pada proses sterilisasi ini menggunakan panas kering berfungsi untuk meniadakan atau mematikan segala jenis mikroorganisme yang berada pada alat yang akan digunakan pada kegiatan mikrobiologi. Sedangkan sterilisasi panas basah menggunakan temperatur di atas 100 derajat Celcius dan dilakukan dengan menggunakan uap dengan bantuan alat autoclave. Di mana prinsip kerja dari sterilisasi dari autoclave ini adalah mempercepat proses daripada koagulasi. Setelah itu ada mikroorganisme termofilik dan mikroorganisme mesofilik.
Nah, untuk mikroorganisme termofilik ini merupakan bakteri yang memiliki kemampuan bertahan pada suhu tinggi karena adanya enzim termostabil, di mana bakteri termofilik ini termasuk bakteri yang bersifat amilotilik, yaitu bakteri termofilik yang menghasilkan enzim amilase yang bisa mendegradasi amilum atau pati. Sedangkan untuk mikroorganisme mesofilik sendiri ini merupakan mikroorganisme yang kebanyakan merupakan perusak bahan pangan atau makanan yang mempunyai suhu pertumbuhan optimal seperti suhu pertumbuhan mikroorganisme mesofilik, yaitu pada kisaran temperatur 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Baik, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Di mana yang pertama ada waktu, kedua ada kontak uap langsung, ketiga ada suhu uap jenuh, selanjutnya ada kelembapan, dan selanjutnya ada drying. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, ada alat yang disterilisasi adalah kaca preparat, di mana perlakuan pra-treatmentnya adalah kaca preparat dicuci bersih dan disemprot dengan alkohol 70%, kemudian dibungkus dengan kertas coklat. Dan selanjutnya ada treatmentnya adalah kaca preparat dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat selama 1,5 jam. Selanjutnya ada alat cawan Petri dish, di mana pre-treatmentnya adalah cawan Petri dish dicuci bersih dan disemprot dengan alkohol 70%, kemudian dibungkus dengan kertas coklat. Dan treatmentnya, cawan Petri dish dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dan alat selanjutnya ada tabung reaksi, di mana pre-treatmentnya adalah tabung reaksi dicuci dan disemprot dengan alkohol 70%, kemudian dibungkus dengan kertas coklat. Dan treatmentnya, tabung reaksi dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dan alat yang terakhir adalah Erlenmeyer, di mana treatmentnya Erlenmeyer dicuci bersih dan disemprot dengan alkohol 70%, kemudian dibungkus dengan kertas coklat. Dan treatmentnya adalah Erlenmeyer dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 Celcius selama 1,5 jam. Oke, untuk pembuatan zatnya, di mana pembuatan zat ini kita membuat zat, yaitu ada methylene blue solution, ada crystal violet solution, Hauser crystal violet solution, acid alcohol solution, Lugol's iodine solution, Lovert methylene blue solution, Velling A solution, dan Velling B solution. Di mana untuk membuat methylene blue solution ini kita menggunakan bahan yaitu 1 gram methylene blue dan 10 ml aquades dengan larutan berwarna biru dan berfungsi sebagai pengecatan. Lalu untuk crystal violet solution, yaitu bahan yang digunakan ada 1 gram crystal violet dan 10 ml aquades, di mana larutan ini berwarna ungu, tidak berbau, dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Lalu untuk Hauser crystal violet solution ini terbagi menjadi dua, yaitu ada larutan A dan larutan B, di mana untuk larutan A sendiri yaitu mencampurkan 2 gram kristal violet dan alkohol 90% sebanyak 20 ml. Lalu untuk larutan B-nya sendiri ini yaitu menggunakan amonium salat sebanyak 0,8 gram dan aquades sebanyak 80 ml. Di mana larutan ini berwarna ungu dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Lalu untuk asid alkohol solution ini menggunakan 2 ml HCl 37% dan 100 ml alkohol 95%. Di mana larutan ini berwarna bening dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Lalu yang kelima ada Lugol's iodine solution, di mana untuk bahannya yaitu menggunakan 1 gram iodin, 2 gram kalsium iodida, dan 300 ml aquades dengan larutan berwarna coklat dan berfungsi sebagai zat pengecatan. Lalu yang keenam ada Lovert methylene blue solution, di mana bahan yang digunakan yaitu 0,3 gram methylene blue, 30 ml alkohol 96% aquades. Lalu untuk warnanya yaitu berwarna biru, pekat, dan berfungsi juga sebagai zat pengecatan. Lalu yang ketujuh ada larutan Velling A solution, di mana bahan yang kita gunakan yaitu ada 69,3 gram CuSO4 5H2O dan 100 ml aquades, di mana larutan berwarna biru,
berfungsi sebagai pengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Dan yang terakhir ada larutan filling base solution, di mana bahan yang kita gunakan yaitu 3 gram KMN4 tartrat, 100 gram NaOH, dan 1000 ml Aquades, di mana larutan ini berwarna bening, berfungsi sebagai pengidentifikasi glukosa dan sukrosa. Dan setelah apa yang kita lakukan terhadap percobaan tadi, didapatkan bahwa percobaan sterilisasi yang dilakukan adalah sterilisasi menggunakan oven, dengan hasil yang didapatkan adalah alat-alat yang steril dan kering. Hal ini sudah sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Andriani pada tahun 2016, di mana oven merupakan alat yang berfungsi untuk mensterilkan alat-alat gelas yang tahan terhadap panas dan digunakan pada sterilisasi panas kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan mikroba tanpa kelembapan. Dan sebelumnya, alat-alat yang akan disterilkan tadi dibungkus dengan kertas coklat. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah alat-alat dari kontaminasi udara luar sehingga alat-alat tetap steril setelah sterilisasi kimia yang dilakukan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya adalah percobaan pembuatan zat, di mana zat yang dibuat diantaranya adalah methylene blue solution, crystal violet solution, Haucher's crystal solution, acid alcohol solution, blue gold iodine solution, Levert methylene blue solution, Fehling A solution, dan Fehling B solution. Pada pembuatan methylene blue, didapatkan larutan berwarna biru, dan pada pembuatan crystal violet solution didapatkan larutan berwarna ungu. Untuk pembuatan Haucher's crystal solution didapatkan larutan berwarna ungu juga, dan pada pembuatan acid alcohol solution didapatkan larutan bening. Untuk larutan blue gold iodine didapatkan larutan bening, untuk larutan Levert methylene blue didapatkan larutan biru pekat, dan pada Fehling solution didapatkan Fehling A berwarna biru terang dan Fehling B bening tak berwarna. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan yang kita dapatkan yaitu pertama, sterilisasi yang digunakan menggunakan dua metode yaitu sterilisasi kimia dan sterilisasi fisika dengan panas kering. Di mana sterilisasi kimia ini dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 70% pada alat-alat yang akan disterilkan, kemudian dibungkus dengan kertas coklat untuk mencegah kontaminan masuk dari lingkungan sekitar. Kemudian sterilisasi panas dengan menggunakan hot air oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 1,5 jam. Lalu yang kedua yaitu metode-metode sterilisasi. Terdapat 5 metode antara lain sterilisasi secara fisika, secara kimia, secara mekanik, pasteurisasi, dan tindalusasi. Dan yang terakhir yaitu pada autoclave menggunakan suhu dan tekanan tinggi untuk proses sterilisasi dan prosesnya cukup cepat. Sedangkan pada hot air oven prosesnya lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proses yang sama. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.